adegan tawuran, adegan geng motor, tawuran sarung tuh ya. Yang paling ngeri adegan pacaran itu di bawah pohon duren. Wah, itu nanti Anda akan tersenyum, tertawa. Lihat adegan sendiri. Wah, itu. Maka kata Pak gurunya, lakukan maksiat, jangan dilihat oleh. Ternyata nggak bisa, dimanapun Allah Maha melihat. Maka tidak patut di hadapan Allah berbuat maksiat. Ya, anakku sekalian, itu yang ketiga. Apa yang keempat kata Pak Kiai? Yang ketiga, yang keempat, ketika malaikat Israil datang, Anda harus berani mencegah, meminta diundurkan waktu kematian Anda. Ya, andaikan nanti malaikat Israil datang ke rumah nanti malam membawa SK atau SK, surat kematian, Anda berani menolak kehadiran dan minta diundur waktu kematian Anda, bisa? Tidak bisa. Ketika nanti malam datang ke rumah bawa SK malaikat Israil, la yastakhiruna sa'atan maka tidak bisa diundurkan walaupun tidak bisa dimajukan sedetik aja, nggak bisa. Kalau Anda bisa, lakukan maksiat di hadapan Allah. Ya, untuk sekalian, jadi ketika malaikat datang, kita tidak bisa memundurkan waktu kematian itu. Maka Anda lakukan hidup ini untuk kebaikan, dan ketika kematian datang, Anda sudah siap menghadap Allah. Jangan sampai Anda nyesel, kenapa sih selama hidup ini saya belum bisa beramal soleh. Dikasih waktu begitu lama, kita nggak bisa beramal soleh. Susah untuk beramal soleh. Tapi kalau Anda siap-siap hari ini, isi waktu dengan amal kebaikan, maka kapanpun ajal tiba, kita akan siap untuk menghadap Allah. Kita siap dengan amal-amal kita. Karena pulang kampung itu kan butuh apa? Butuh bekal. Ada yang pulang kampung ke Jawa, itu butuh bekal kan? Kalau nggak ada bekal, nggak bawa duit, pulang nggak bawa makanan, itu akan tersesat di jalan, nggak nyampe ke kampung halaman. Kemudian yang kelima, apa kata Pak Kiai? Boleh bermaksiat, tapi ketika di akhirat nanti malaikat Jabaniyah atau malaikat Jabaniyah, malaikat Malik menyuruh kamu ke neraka, kamu harus berani menolak malaikat itu. Nanti di akhirat nanti ketika Allah putuskan bahwa si A itu ahli neraka dan Anda dorong oleh malaikat itu ke neraka, Anda harus berani untuk menolak dorongan malaikat Malik. Bisa enggak? Tidak bisa. Ya, sekalian, jadi maka dari itu hidup ini isi dengan ibadah kepada Allah. Tiap hari jadi ibadah terus. Jangan berbuat dosa kepada Allah. Ya kecuali nggak disengaja. Kalau disengaja mah jangan ya. Apa maksiat terbesar? Apa maksiat terbesar itu? Satu. Apa yang terbesar? Yang paling tinggi apa maksiat terbesar itu? Syirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Pertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Anda minta Tuhan-Tuhan yang lain, itu syirik. Mau ujian, datang ke kuburan. Lagi musim judi nih, pengen nilai apa, pilih angkanya tepat, datang ke kuburan, minta ke Mbah Jembrong. Pengen kaya jangan minta ke Mbah ya. Mbah aja dulunya nggak punya rumah. Oh, diminta sama kita nggak mungkin. Jangan minta selain Allah. Kepada siapa kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya, mintalah hanya kepada Allah. Yang kedua apa? Maksiat terbesar itu adalah tarkus sholat. Apa itu tarkus sholat? Meninggalkan sholat. Ya, maka jagalah sholatnya. Ya, pesan penting dari para guru itu kepada Anda semua, juga orang tua kepada Anda semua, maka jagalah sholatnya. Kalau ditinggalkan termasuk maksiat terbesar setelah syirku billah, syirik kepada Allah. Kedua apa tadi? Maksiat terbesar adalah meninggalkan sholat. Apa yang ketiga? Uququl walidain. Apa uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang
tua. Ya, maka tolonglah Anda berbuat baiklah kepada orang tua yang telah memberikan, merawat Anda, ngasih makan minum dengan lengkap. Maka jangan sekali-kali taatilah orang tuamu, sayangilah, hormatilah, jangan berani membentak keduanya. Jangan bilang nggak boleh, apalagi memukulnya dan sebagainya. Itu sebuah maksiat yang terbesar setelah syirik, tarkus sholah, baru mukul. Tapi kita harus menjadi orang yang birrul walidain, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekalian, sekali lagi bahwa untuk menjadi ahli ibadah kita harus sering-seringlah bertafakur kepada Allah tentang diri kita, baru menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Syukur utama adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kalau kita berani mampu berbuat syukur dengan perbuatan kita, maka kata Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan nanti pada hari akhirat nanti kita jadikan hamba-hamba Allah yang penghuni surganya Allah, ahlul jannah, bukan ahlun nar. Sekalian, itu barangkali kajian kita pada hari ini, ya. Jadi harapan saya setelah kegiatan pramuka ini berlangsung, kita ada satu perbaikan dalam diri kita, ya. Kita menjadi ahli-ahli ibadah, orang yang taat patuh kepada Allah, orang yang punya akhlak yang mulia. Itu adalah hasil dari pendidikan yang kita laksanakan di sekolah ini. Demikian kajian singkatnya, semoga bermanfaat. Atur kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.